Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saprudin dengan NIM 44432000117 dari kelas 2C Ilmu Perikanan 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Isu penebangan mangrove. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gemparan ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Hutan mangrove di Indonesia. Ekosistem hutan mangrove di Indonesia saat ini dalam keadaan kritis karena terdapat kerusakan sekitar 68% atau 5,9 juta hektar dari luas keseluruhan 8,6 juta hektar. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan perubahan dan sikap resepsi karena berfungsi sebagai menjaga daratan dari urusan ombak dan tempat hidup dan berkembang biaknya biota laut. Kawasan hutan mangrove juga berpotensi dikembangkannya daerah wisata alam. Kerusakan mangrove. Abrasi merupakan salah satu peristiwa pengikisan kawasan pesisir yang disebabkan oleh terjangan gelombang dan arus pasang surut. Penyebab utama abrasi ada beberapa faktor, antara lain adalah pertama iklim, kedua topografi pantai, ketiga tipe sedimen, dan keempat kondisi vegetasi pesisir. Namun demikian, secara umum kerusakan kawasan pesisir sebagai akibat abrasi yang disebabkan oleh karena kawasan pesisir tidak memiliki benteng alami, yaitu vegetasi pesisir. Dalam hal ini adalah mangrove. Tidak ada mangrove di kawasan pesisir, maka akan memudahkan terjadinya abrasi. Sistem perakaran jenis mangrove seperti Avicennia sp, Rhizopora sp, dan Cineratia sp. Jenis mangrove tersebut tersusun sangat rapat dan terpancang seperti jangkar. Juga mampu menangkap sedimen dan menahan lepasnya partikel tanah, serta memiliki kemampuan meredam energi pasang surut dan terjangan gelombang. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian, hutan mangrove dengan ketebalan 200 meter dengan kerapatan 60 batang memiliki diameter 15 cm dapat meredam ganasnya energi gelombang tsunami hingga 50%. Sebagai contohnya, saya ambil gambaran tsunami di pesisir Aceh. Nah, tentu kita masih ingat peristiwa tsunami yang dialami pesisir Aceh pada tahun 2004 silam. Nah, seandainya di kawasan pesisirnya masih mempunyai hutan mangrove yang masih baik, kemungkinan kerusakan permukaan dan bangunan lainnya bisa dimitigasi atau minimal dampaknya tidak terlalu parah. Bisa diminimalisir oleh tegakan mangrove yang ada. Namun dengan demikian, terjadinya bencana alam di pesisir Aceh ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di pesisir menyadari manfaat keberadaan hutan mangrove. Perubahan pola kehidupan masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan yang semakin pesat beberapa puluh tahun terakhir ini berdampak pada perilaku, budaya, pola hidup, serta pada pelestarian sumber daya hayati, termasuk dalam halnya hutan mangrove. Dilansir dari Jurnal Bioedukasi Volume 4 Nomor 2 dengan judul Konservasi Hutan Mangrove di Pesisir Pantai Kota Ternate terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut, sehingga hutan mangrove dinamakan juga hutan pasang. Hutan mangrove dapat tumbuh pada pantai karang, yaitu pada karang koral mati yang di atasnya ditumbuhi selapis tipis pasir atau ditumbuhi lumpur atau pantai berlumpur. Hutan mangrove terdapat di daerah pantai yang terus-menerus atau berurutan terendam dalam air laut dan dipengaruhi pasang surut. Tanahnya terdiri dari lumpur dan pasir. Menurut Saparinto 2007, luas kawasan hutan mangrove ini hanya sekitar 3% dari luas seluruh kawasan hutan dan 25% dari seluruh hutan mangrove di dunia. Menurut Dinas Perikanan 2007,
Data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate menunjukkan luas wilayah ekosistem hutan mangrove sekitar 14,65 hektar dengan tingkat kerusakan sekitar 78,57%. Adapun isu dari kerusakan hutan mangrove di Kota Ternate yaitu disebabkan yang pertama karena adanya tebang habis, yang kedua konversi menjadi lahan pertanian, perikanan, dan pemukiman, yang ketiga adanya pembuangan sampah padat, yang keempat adanya pencemaran minyak tumpahan, yang kelima reklamasi pantai, dan yang keenam pembuangan sampah cair. Kerusakan akibat tebang habis disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat ekologi dari hutan mangrove, sehingga kebanyakan dari masyarakat memanfaatkan hutan mangrove untuk kebutuhan kayu bakar dan dijual. Beberapa lokasi di pesisir Kota Ternate dijadikan sebagai tambak ikan dengan merubah fungsi dari hutan mangrove menjadi fungsi pertanian dan perikanan. Kerusakan hutan mangrove di Kota Ternate juga karena adanya reklamasi pantai untuk perluasan kota. Beberapa lokasi seperti Kelurahan Kastela, Gembesi, Rua, Tobolo sudah telah dilakukan penghijauan dengan menanam kembali mangrove, tetapi hasilnya tidak maksimal. Potensi kerusakan juga diakibatkan oleh ketidaksadaran masyarakat lokal untuk membuang sampah padat dan cair di sekitar hutan mangrove, dan pencemaran air laut akibat dari tumpahan minyak oleh PT Pertamina Kota Ternate. Menurut Bengen 2008 menjelaskan bahwa isu dari kerusakan mangrove dikarenakan adanya fakta bahwa sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak, pemukiman, industri, dan sebagainya, maupun penebangan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Hal itu dikarenakan memang pada dasarnya hutan mangrove memiliki fungsi ekonomi antara lain sebagai penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Akan tetapi, dampak ekologis akibat berkurang dari rusaknya ekosistem mangrove adalah hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, yang dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove khususnya dan ekosistem pesisir umumnya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.